Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunur Fatwa dari kelas 3A Ekonomi Syariah STI Alamar Subang. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang PowerPoint saya, presentasi yang berjudul tentang moderasi beragama. Baik, yang pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih itu moderasi, gitu. Jadi di sini moderasi adalah jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat moderator, orang yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Karena kita lagi ngebahas tentang moderasi beragama nih, setelah tadi penjelasan pengertian tentang moderasi, selanjutnya kita harus tahu juga apa sih itu moderasi dalam beragama itu. Di sini yaitu moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah. Sesuai pengertian moderasi tadi, dalam moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang-orang mempraktekannya disebut moderat. Nah, kenapa sih nggak boleh ekstrim gitu loh dalam kita bermoderasi beragama? Apa sih bahayanya dan kenapa jadi buruk gitu loh? Di sini selanjutnya kita ke slide berikutnya. Nah, tapi benarkah bersifat ekstrim itu buruk? Di sini terangkan bahwa benar, jangankan ekstrim atau berlebihan terhadap sesuatu yang jelas-jelas buruk seperti kesombongan. Bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik pun, jika itu dilakukan berlebih-lebihan, implikasinya bisa menjadi buruk. Lihatlah sifat dermawan. Sifat ini sudah pasti baik, karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Tapi, jika seseorang melakukan kedermawanan secara berlebih-lebihan, ia bisa terjatuh dalam keborosan. Kalau sudah begitu, bahkan kebaikan pun bisa menjadi buruk. Jadi, kunci moderasi adalah tidak berlebih-lebihan. Apalagi dalam masalah beragama. Kunci ini penting dipahami, supaya setiap orang bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjut nih ke slide berikutnya. Selanjutnya kita perlu contoh dong, apa sih contoh beragama yang berlebihan gitu loh. Beragama yang ekstrim seperti apa sih? Contohnya, yang paling gamblang adalah ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya, sesama pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan. Padahal hanya Tuhan yang Maha Tahu apakah seorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Seorang yang bersembahyang terus-menerus di pagi hari hingga malam tanpa memperdulikan problem sosial di sekitarnya bisa disebut berlebihan dalam beragama. Seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Dalam kasus seperti ini sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Ini paham ya teman-teman ya, kenapa kita dilarang bermoderasi secara ekstrim gitu ya, dan nggak boleh berlebih-lebihan, karena sungguhnya sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Bahkan yang tadinya baik pun kalau dilakukan secara berlebihan maka jadinya akan buruk. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi sama nggak sih moderasi beragama dengan moderasi agama? Sekilas kan mirip ya, cuman beda sedikit doang katanya. Tapi ternyata nggak sama nih. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agamanya dalam menjalankan agamanya. Itulah yang harus dimoderasi. Karena tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas
tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrim. Nah, itu. Karena sebenarnya sungguhnya agama itu sendiri sudah mengajarkan tentang keadilan, tentang keseimbangan, seperti pengertian moderasi tadi. Jadi yang sebenarnya harus dimoderasi bukan agamanya, tapi penganutnya. Gitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kenapa sih gitu moderasi beragama itu diperlukan gitu loh? Apa fungsinya dan kenapa harus gitu loh? Jadi di sini dijelaskan moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Moderasi beragama sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia. Bukan sebaliknya, agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban. Sebab sejak diturunkan agama, pada hakikatnya ditunjukkan untuk membangun peradaban itu sendiri. Nah, gitu. Jadi kenapa harus ada moderasi beragama diperlukan? Karena di sini salah satunya untuk menjaga kerukunan antar beragama, menjaga tali silaturahmi yang baik antar beragama. Meski berbeda agama, kita harus tetap saling toleransi, saling menghormati, dan tidak saling menyakiti satu sama lain. Apalagi sampai saling memusnahkan, sampai terjadinya rusaknya peradaban. Nah, disitulah moderasi beragama diperlukan untuk hadir. Kita lanjut ke slide berikutnya tentang tadi kan kita bahas dalam agamanya nih. Kita sekarang masuk ke dalam konteks negara. Jadi gimana sih cara menempatkan moderasi beragama dalam konteks Indonesia gitu loh. Kita lanjut ya. Moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa ini dalam merawat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam. Sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal. Beberapa hukum agama juga dilembagakan oleh negara. Ritual agama dan budaya berkelin dengan rukun dan damai. Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis, dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keagamaan. Moderasi beragama harus menjadi bagian dari strategi kebudayaan untuk merawat jati diri kita tersebut. Nah, dari penjelasan tadi kita jadi tahu nih bagaimana sih cara menempatkan moderasi beragama dalam konteks Indonesia gitu loh. Dan ternyata dalam penjelasan tadi sendiri dikatakan bahwasannya moderasi beragama itu sendiri sudah jadi salah satu strategi bangsa Indonesia dalam menyatukan masyarakatnya gitu. Karena kita tahu sendiri di Indonesia ada banyak banget macam beragam agama juga budaya yang sangat berbeda-beda gitu loh. Nah, jadi dengan moderasi agama inilah Indonesia menyatukan semua perbedaan itu, mengambil jalan tengah, mengambil jalan toleran, mengambil jalan saling menghormati, saling menjaga satu sama lain, hinggalah menjadi kesatuan Republik Indonesia. Seperti semboyannya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita semua tetap satu. Oke, ternyata udah sampai ujung aja nih pembahasan tentang moderasi beragama yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan.
dalam menyampaikannya, karena kesalahan semuanya murni dari kebodohan saya pribadi, dan karena setiap kelebihan dan kesempurnaan murni hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih atas waktunya juga. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.